melakukan pemeriksaan jenazah Ridho Tri Agustian dengan hasil pokoknya sebagai berikut. Halaman 46. Dan masochism, suatu bentuk penyimpangan seksual yang berhubungan dengan kekerasan, ikatan, perbudakan serta adanya permainan antara budak dan tuan bernama GB yang mengaku sebagai slave yang berperan untuk dianiaya atau dilakukan kekerasan, dan meminta terdakwa 2 untuk menjadi master atau yang berperan menganiaya atau yang melakukan kekerasan. Selanjutnya terdakwa 2 menghubungi terdakwa 1 yang juga satu klub BDSM untuk melakukan scam atau permainannya di kos terdakwa 1 di Kerapia, RT 4 RW 19 Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, dan terdakwa 1 menyetujuinya. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 pukul 07.00 WIB, terdakwa 2 naik kereta api dari Jakarta dan sampai di Yogyakarta pada pukul 15.00 WIB, yang dijemput terdakwa 1 dengan sepeda motor lalu menuju ke kos terdakwa 1. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023 pukul 23.00 WIB, terdakwa 1 menjemput korban Ridho Tri Agustian yang tinggal di kos di Desa Ngebel, Taman Tirto, Kasihan Bantul, dengan mengendarai sepeda motor dan kembali kos terdakwa 1 bersama korban sekira pukul 00.30 WIB dan menemui terdakwa 2 yang telah menunggu di kos. Kemudian terdakwa 1 keluar meninggalkan kos, sedang terdakwa 2 bersama korban masuk ke kamar tengah untuk melakukan skim guna memuaskan nafsu birahinya, yaitu terdakwa 2 mengikat tangan dan kaki korban dengan tali pramuka warna putih, ditambah lakban coklat serta mulut juga ditutup dengan lakban yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu dalam posisi korban berdiri menempel dinding, terdakwa 2 kemudian memukul korban di bagian perut dan dada dengan tangan mengepal kanan dan kiri bergantian beberapa kali selama kurang lebih 15 menit. Dan korban merasakan kesakitan, lalu terdakwa 2 beristirahat memukul sambil mengelus perut korban. Dan terdakwa 2 merasakan nafsu birahinya bergairah. Lalu terdakwa 2 memulai lagi memukul arah dada dan perut beberapa kali hingga korban terjatuh. Bahwa setelah korban Ridho Tri Agustian jatuh, lalu terdakwa 2 Ridwan alias Iwan Iskandar menghubungi terdakwa 1 Walian bin Kodrat almarhum dan mengatakan dirinya sudah selesai melakukan skemnya. Dan setelah datang terdakwa 1, terdakwa 2 sempat mengecek bagian leher korban dan masih merasakan ada denyut nadi. Bahwa melihat korban Ridho Tri Agustian tidak bergerak, lalu terdakwa 1 Walian bin Kodrat almarhum guna membangkitkan gairah nafsu birahinya lalu membuka video skin atau peragaan BDSM fetish sembelih yang tersimpan dalam galeri handphone terdakwa 1, yang merupakan peragaan antara terdakwa 1 sendiri dengan orang lain, dan terdakwa 1 teringat film mutilasi Kanibal tahun 2006. Dan kemudian untuk memuaskan nafsu birahinya, terdakwa 1 mengajak terdakwa 2 untuk menyembelih korban dan terdakwa 2 menyetujuinya. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 pukul 02.00 WIB, terdakwa 1 Walian bin Kodrat almarhum dengan terdakwa 2 Ridwan alias Iwan bin Iskandar secara bersama menggotong tubuh korban Ridho Tri Agustian yang sudah tidak berdaya ke kamar mandi dan diletakkan di atas meja kecil dalam posisi terlungkup. Dan saat itu sebenarnya terdakwa dapat mengurungkan niatnya untuk menyembelih korban, namun hal tersebut tidak dilakukan dan kedua terdakwa tetap melanjutkan niatnya dengan jalan terdakwa 1 menyembelih leher korban dengan menggunakan golok dengan posisi golok yang tajam menghadap ke atas sambil tangan kiri memegang rambut korban, sedang terdakwa 2 memegang rambut korban sambil menarik ke atas dan memegangi tangan untuk menyimbangkan, dan di bawah leher ditaruh ember. Dan saat itu badan dan kaki korban terlihat bergetar dan ngorok serta darah keluar muncrat, lalu serta bergantian terdakwa 2 yang memotong leher korban sedang terdakwa 1 memegang rambutnya begitu bergantian hingga leher korban putus dan ditaruh di ember. Bahwa saat menyembelih leher korban Ridho Tri Agustian tersebut, terdakwa 1 Walian bin Kodrat almarhum merasakan gairah rangsangan birahi. Bahwa selanjutnya dengan menggunakan peralatan 3 buah pisau, 1 buah golok, 1 buah pisau bedah yang telah disiapkan sebelumnya, lalu terdakwa 1 memotong tangan kiri pada bagian bahu korban sampai putus. Sedang terdakwa 2 Ridwan alias Iwan bin Iskandar bertindak memegangi, lalu terdakwa 2 memotong pergelangan tangan korban. Lalu terdakwa 1 memotong tangan kanan pada bagian bahu korban sampai putus. Sedang terdakwa 2 memegangi, lalu terdakwa 2 memotong pergelangan tangan korban. Selanjutnya terdakwa 1 memotong kaki kanan pada bagian atas dengkul dan kaki kiri korban. Sedang terdakwa 2 memeganginya. Lalu terdakwa 2 memotong pergelangan kaki kanan dan kiri korban. Lalu terdakwa 1 memotong bagian atas perut sehingga tubuh korban terbagi menjadi 2. Sedang terdakwa 2 memeganginya.
Lalu terdakwa 1 memotong bagian paha kanan dan kiri korban hingga terpisah, sedang terdakwa 2 memeganginya. Lalu terdakwa 1 dengan terdakwa 2 bersama-sama memotong menjadi kecil-kecil, memotong bagian perut dan isi perut, memotong kecil-kecil bagian dada untuk memisahkan tulang dan daging korban. Selanjutnya kedua terdakwa merebus potongan tangan dan kaki korban guna menghilangkan jejak sidik jari. Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2023, terdakwa 1 Walian bin Kodrat almarhum dan terdakwa 2 Ridwan Elias Iwan bin Iskandar memasukkan potongan tubuh korban Ridwan Tri Agustian tersebut ke dalam 4 kantong plastik atau kresek warna merah, biru, lurik hitam putih, dan 1 kantong polybag warna hitam untuk dibuang. Buah selanjutnya yang pertama, 1 kantong kresek berisi kepala korban ditaruh dalam jok motor dan dibawa pergi untuk dikubur di sungai daerah Turi Sleman menggunakan cangkul yang sebelumnya dibunyi. Kedua, 1 kantong kresek berisi tulang-tulang korban dibuang dengan disebar di beberapa tempat daerah Turi Sleman. Dan ketiga, 1 kantong kresek yang berisi potongan tangan dan kaki korban dibuang di jembatan Sungai Bedok, Selowangsan, Dadapan, Wonokerto, Turi Sleman. Keempat, 1 kantong plastik berisi isi perut korban dibuang dengan disebar di beberapa tempat di daerah Turi Sleman. Dan kelima, berisi daging dan tulang korban dibuang dengan disebar di beberapa tempat di daerah Turi Sleman. Selanjutnya terdakwa kembali ke kos untuk bersih-bersih bekas pemotongan tubuh korban. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 pukul 06.00 WIB, terdakwa 1 Wali bin Kodrat almarhum mengantar terdakwa 2 Ridwan Elias Iwan bin Iskandar ke stasiun Tugu untuk pulang ke Jakarta. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 sekira pukul 19.30 WIB, potongan tangan sebelah kiri dan potongan kaki kanan dan kaki kiri korban Ridwan Agustian ditemukan oleh saksi Hendri bersama Rizal dan saksi Aziz Setiawan yang sedang memancing di sungai. Terdakwa 1, terdakwa 2 sempat mengecek bagian leher korban dan masih merasakan adanya denyut nadi. Korban dan terdakwa 2 menyetujuinya. Menimbang bahwa mereka dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang berbunyi dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Maka dengan demikian pada pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur pada pokoknya sebagai berikut. Barang siapa 1. 2 dengan sengaja, 3 dengan rencana terlebih dahulu, 4 merampas nyawa orang lain, dan yang 5 melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.